Selamat kembali. Saya Hawa, pegawai pertama kapal luar angkasa kripto ini dan saya akan meliput cryptocurrency yang sangat menarik yang sebenarnya dapat Anda programkan untuk melakukan banyak hal. Coba teka, itu disebut Ethereum. Kami, ahli-ahli kru adalah pendidik yang bersemangat tentang cryptocurrency dan teknologi blockchain. Misi kami di sini adalah untuk memberi penjelasan yang lebih mudah difahami. Anda dapat membuat keputusan berdasarkan informasi sepanjang perjalanan kripto Anda. Jika Anda menyukai video kami, harap ingat untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Ethereum atau Ether dengan kode singkatan ETH, merupakan salah satu jenis cryptocurrency yang lebih dari sekedar alat tukaran. Ingat lagi Kapten Bit menjelaskan tentang Bitcoin semasa berlepas landasan-nya terdesentralisasi, digital dan dapat berfungsi sebagai mata uang. Ethereum memiliki semua fungsi di atas dan yang benar-benar istimewa adalah Anda dapat membangunkan program di blockchain Ethereum. Pikirkan Ethereum itu seperti internet. Siapapun boleh membangunkan laman web dan melancarkannya di internet. Hal yang sama siapapun boleh mengembangkan aplikasi terdesentralisasi dan menjalankannya di blockchain Ethereum. Tetapi jika mirip dengan apa yang sudah kita miliki di Bitcoin, kenapa Ethereum begitu istimewa? Yah, itu karena tidak seperti program normal di internet yang dikendalikan oleh seorang manusia atau satu organisasi. Aplikasi terdesentralisasi pada blockchain Ethereum dikendalikan oleh kontrak pintar. Jadi apa itu kontrak pintar? Secara ringkas, sebuah program yang membolehkan dua pihak untuk melakukan transaksi satu sama lain, tanpa perlu mempercayai pihak ketiga. Mari saya jelaskan dalam sebuah contoh. Katakanlah Anda ingin mengambil pinjaman bank. Dalam hal ini, bank merupakan pihak penting yang harus menangani semuanya. Banyak syarat-syarat bank yang harus Anda penuhi seperti usia sah, akun bank, cagaran yang cukup, menunggu giliran Anda, menandatangani banyak surat dan bank akan memeriksa catatan Anda. Kesimpulannya, proses rumit dan pada akhirnya tidak ada jaminan Anda dapat pinjaman. Bank sering menolak permintaan pinjaman jika mereka merasa bahwa Anda tidak memenuhi syarat atau lain-lainnya. Soalnya, bank digurus oleh manusia yang bisa melakukan kesalahan bahkan sampai berprasangka buruk. Jika Anda menggunakan kontrak pintar, Anda akan dapat mengambil pinjaman segera tanpa harus berinteraksi dengan orang, hanya Anda dan kontrak pintar yang berinteraksi. Kontrak pintar adalah sebuah program, tidak dapat mendiskriminasi siapapun, tidak peduli siapa Anda, dari mana Anda berasal. Selama Anda memiliki cagaran, dalam hal cryptocurrency ini, pinjaman disetujui secara langsung. Contoh mudah adalah model tol Malaysia kami. Manusia akan membantu pembayaran tol Anda sebelum membuka gerbang penghalang yang membolehkan Anda melanjutkan perjalanan. Ini mempunyai beberapa kesulitan seperti mungkin tidak memiliki cukup uang kembalian, mesin teller tidak berfungsi, masalah penerbitan resit atau perlu menggunakan tandas. Dengan kontrak pintar seperti Touch and Go, Smart Tag atau RFID teknologi tanpa sentuhan, kode kontrak pintar hanya mengesahkan bahwa Anda memiliki cukup uang sebelum ini sangat luar biasa dan menarik untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap industri perbankan di seluruh dunia. Coba pikirkan, mana yang menurut Anda lebih efisien atau berkesan? Itulah yang coba dicapai oleh kontrak pintar. Cobaan elakkan semua proses yang dulu melibatkan banyak manusia, menghapus semua kesalahan dan kelalaian manusia. Cuma masukkan kode yang dijalankan di blockchain Ethereum, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini jauh lebih efisien dan berkesan. Saat Anda menggabungkan beberapa kontrak pintar, susunlah untuk membuat aplikasi yang dapat memproses transaksi yang lebih kompleks. Itulah yang kami sebut aplikasi terdesentralisasi atau singkatnya dApps.
Anda mungkin bertanya-tanya karena kami memiliki bank yang melakukan semua ini untuk kami. Apa kebaikan beralih ke kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi atau dApps? Yang pertama adalah kekekalan. Blockchain tidak dapat diubah. Selepas selesai, kekal selesai atau apa yang saya sebut diukir di atas batu, sangat penting dalam hal kepercayaan dan transparansi. Kedua, transparansi. Ketika seseorang membuat kontrak cerdas untuk dApps, kode dan transaksi diterbitkan secara online secara awam, semua orang dapat melihat, meninjau, dan mengaudit jika mereka mau dengan adanya internet. Tidak ada yang boleh disembunyikan, mengubah atau menghapus kode atau transaksi. Ketiga, adalah ketersediaan. Blockchain Ethereum berjalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, tidak pernah tidur, sakit ataupun mogok. Selama ada satu komputer yang menjalankan kontrak pintar, itu terserah selalu siap berkhidmat Anda. Pernahkah Anda menghadapi ini sebelum ini ingin mengirim uang atau berbelanja dalam talian tetapi laman web atau aplikasi menunjukkan sibuk dalam pemeliharaan, kesesakan atau offline? Kecewakan, dengan kontrak pintar, masalah ini tidak akan berlaku. Bayangkan jika semua syarikat atau proses kerajaan dijalankan dengan kontrak pintar, itu tidak akan berubah, transparan, dan tersedia bila-bila masa untuk diakses dan diaudit oleh semua orang. Saya pikir benar akan jauh lebih kurang rasuah dan salah urus. Tidakkah Anda setuju? Itu satu hal yang patut dinanti-nantikan di dunia yang diatur oleh kontrak pintar. Tiada apa yang sempurna, penting untuk kami mempertimbangkan sisi negatifnya juga menggunakan kontrak pintar di blockchain Ethereum. Pertama, kekekalan adalah kekuatannya tetapi boleh jadi kelemahan. Ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ada kebaikannya untuk memastikan transaksi tidak hanya berubah sesuka hati. Di sisi lain, kontrak pintar ditulis oleh pemrogram manusia dan kita semua boleh membuat kesilapan. Kontrak pintar yang bermasalah juga dapat tetap berada online tanpa batas waktu dan mungkin bertambah parah kecuali ada cara untuk menyelesaikannya. Kedua, tentang transparansi. Ya, bagus bagi kontrak pintar untuk transparan dengan kode dan semua orang dapat melihatnya. Kelemahannya adalah penggodam juga mempelajari kode-kode ini secara terperinci untuk mencari kelemahan untuk tujuan eksploitasi lebih lanjut. Yang ketiga adalah kebolehskalaan. dApps hanya boleh jalan secepat jaringan dari yang dibangun. Awalnya, itu cukup cepat tetapi harus menampung pengambilan awam yang pesat dan perbangunan di masa depan. Jaringan sering sesak dan mahal untuk digunakan. Kos menggunakan blockchain itu dipanggil sebagai kos gas. Mari kita bicarakan lebih lanjut. Tiada yang baik percuma, betul. Untuk memahami secara ringkas, bayangkan Anda memandu di lebuh raya dan lalu lintas pada masa yang sibuk. Semua orang guna pada waktu yang sama menyebabkan kesesakan yang parah. Semakin lama Anda terjebak dalam kesesakan, semakin banyak petrol yang harus dibakar kereta Anda agar mesin tetap hidup. Itulah sama dengan jaringan blockchain manapun. Semakin sesak semakin tinggi kos gas. Semua transaksi yang diproses di blockchain manapun perlu menampung kos untuk memprosesnya. Kos gas adalah pembayaran untuk menggalakkan pemrosesan yang lebih cepat. Semakin tinggi Anda membayar, semakin cepat transaksi Anda diproses dan sebaliknya. Dalam jaringan blockchain, kami mengukur kos gas dalam GUI. Kami boleh melihat transaksi langsung seperti pelajar naik bus sekolah di laman web bernama txstreet.com. Mari kita bicara sedikit tentang ekosistem Ethereum, didirikan oleh Vitalik Buterin, dan lain yang dilancarkan pada Juli 2015. Misinya adalah untuk memberikan kesempatan bagi pembangun untuk membuat dan menjalankan aplikasi terdesentralisasi. Sayangnya, jaringan Bitcoin lambat dan tidak sesuai untuk menjalankan kontrak pintar. Ini memberi Ethereum peluang terbaik untuk mengembangkan lanskap DeFi keuangan terdesentralisasi.
Ekosistem pada masa ini sangat besar daripada sistem keuangan tradisional. Dari alat pengurusan aset terdesentralisasi seperti MetaMask dan dompet trust, yang membolehkan siapapun yang mempunyai internet untuk memegang cryptocurrency untuk diri mereka sendiri. Untuk pertukaran terdesentralisasi di mana berbilion cryptocurrency mengalir setiap hari tanpa interaksi manusia. Ada juga protokol memberi pinjaman dan peminjaman terdesentralisasi pada Ethereum dApps, yang pada dasarnya membolehkan siapapun menjadi bank mereka sendiri, perbankan tanpa bank dan yang belum dibankan. Ekosistem Ethereum berkembang setiap hari, dengan proyek-proyek baru yang terus ditambahkan ke jaringan. Akibatnya, kos gas juga semakin meningkat tetapi bertuah pembangun Ethereum bekerja keras untuk membawa peningkatan berterusan. Salah satunya adalah EIP 1559 dan Ethereum 2.0 yang bertujuan untuk turunkan kos gas untuk lebih cepat dan lebih murah. Kami akan membahasnya jika peminat kami berminat, jadi beri komen di bawah dan beritahu kami. Jika Anda juga berminat untuk mulai berlabur dalam cryptocurrency dan memiliki sebahagian dari masa depan perbankan, saya ada kabar baik untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mulat turun aplikasi Luno. Luno adalah pertukaran mata uang kripto pertama yang mendapatkan lisensi dan dikawal selia di Malaysia oleh Suruhanjaya Commission, jadi Anda tidak perlu was-was. Setelah Anda mulat turun, pergi bagian hadiah dan masukkan kode hadiah khusus ini NUB8XT. Beli minimal Rp250 cryptocurrency apapun, Anda akan menerima hadiah Bitcoin Rp25. Pastikan Anda memasukkan kode sebelum melakukan deposit dan pembelian. Saya akan meninggalkan tautan juga di deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah menonton video ini tentang Ethereum.